Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 47. Sofia duduk di tepi ranjang. Kamar itu baru saja dibersihkan, setelah hampir 28 tahun tak ada yang menempati sepeninggal Arini. Jendelanya dibuka lebar, agar udara pagi yang masih bersih, masuk mengisi ruang yang sebelumnya pengap itu. Terdengar ketukan pintu dari luar. Sofia beringsut membuka pintu. "Neng," kata ibu, "kita sarapan." Ajak seorang perempuan, yang sepertinya beberapa tahun lebih tua dari dirinya. "Iya, Teh," jawab Sofia mengangguk, lalu mengikuti perempuan itu. Bu Rahayu sudah menunggu di meja makan, dengan berbagai lauk pauk menunggu untuk disantap. Senyumnya merekah begitu Sofia datang menghampiri. "Ayo kita makan," ajak Bu Siat menyerahkan piring dan sendok ke tangan Sofia, yang diterima dengan sukacita oleh perempuan itu. Mereka makan dalam diam, namun sesekali Bu Rahayu melirik perempuan di depannya. Ada kebahagiaan yang menyeruak dalam dada. Serasa saudara perempuan yang begitu dia rindukan telah kembali dari kematiannya. Dia meyakini bahwa perempuan yang sedang makan bersamanya ini adalah anak Arini. Keponakan yang hilang, ketika Arini dan Surya kembali ke Jakarta dan mengalami kecelakaan. "Nanti siang, kita ke makam orang tuamu, ya?" ajak Bu Rahayu memulai pembicaraan, setelah mereka selesai sarapan, dan kini tengah duduk di ruang tengah. "Bibi yakin kalau aku anaknya Ibu Arini?" ucap Sofia bertanya. "Kamu sangat mirip dengan dia. Bedanya, ibumu berkulit kuning langsat, tidak seputih dirimu. Dan tubuhnya lebih kecil, tidak setinggi dirimu. Mungkin tinggi badan dan warna kulitmu turunan dari ayahmu," jawabnya. "Benarkah?" Bu Rahayu mengangguk. Dia bangkit dan berjalan menuju sebuah lemari di sudut ruangan, mengambil sesuatu. Ini, menyerahkan selembar foto berukuran besar. Sepasang pengantin berpose mesra dalam balutan pakaian sederhana. Yang perempuan tampak mirip dengannya, hanya memang tubuhnya yang lebih kecil. Sementara sang pria bertubuh tinggi tegap, berkulit putih. Ini waktu mereka menikah. Tidak ada pesta, ataupun perayaan, hanya akad nikah biasa. "Orang tuamu menolak mengadakan resepsi. Alasannya, ayahmu harus segera kembali bekerja bersama bosnya yang orang Rusia itu, siapa namanya ya? Bibi lupa." Niko. "Nicholas?" sambung Sofia merasakan tenggorokannya tercekat. "Ya benar. Nicholas." Sofia mengangguk. Bahkan dia ikut mengantar jenazah mereka ke sini, dan berjanji akan menemukan anak Arini. Tapi hingga saat ini dia tak pernah kembali. Bu Rahayu tampak sendu. "Tapi ternyata kamu yang datang ke sini sendiri mencari tahu tentang ibumu," ucap Bu Rahayu yang kini berubah ceria. Sofia tersenyum. "Aku dapat alamat ini dari dia, Bi," ucap Sofia, membuat mata perempuan tua itu membelalak. "Benarkah? Dia masih hidup?" Sofia mengangguk. "Bibi kira dia sudah meninggal. Terakhir Bibi menerima kabar dari anak buahnya yang mengantarkan uang bulanan. Waktu itu dia koma setelah terkena serangan jantung, kalau tidak salah 10 tahun yang lalu." "10 tahun yang lalu?" tanya Sofia. "Iya," jawab Bu Siat. "Apa mungkin setelah bertemu aku di lift?" ucap Sofia bergumam. "Apa?" tanya Bu Siat. 10 tahun yang lalu, aku sepertinya pernah bertemu dengan Pak Nicholas, di lift sebuah hotel waktu aku magang. Tapi dia pingsan, aku pergi untuk mencari bantuan. Terus waktu aku kembali dia sudah tidak ada di sana," ujar Sofia sambil mengingat. "Kamu pernah bertemu dia sebelumnya?" tanya Bu Rahayu. Sofia mengangguk. "Tapi sepertinya Pak Nicholas tidak ingat kejadian itu, dia tidak pernah membicarakannya." "Lalu bagaimana sekarang kamu bisa bertemu lagi dengan dia?" tanya Bu Rahayu penasaran. "Itu? Tidak mungkin aku bilang kalau aku menikah dengan anaknya. Bibi pasti akan bertanya banyak hal, dan aku sedang tak ingin membicarakannya," gumam batin Sofia meledos. Ayo Bi, kita ke makam ibu," ajak Sofia mengalihkan pembicaraan.
Bu Rahayu melihat jam dinding yang berdetak nyaring. Baiklah, sebelum adzan zuhur kita sudah pulang ya? Katanya. Sofia mengangguk antusias. 2 makam ditempatkan bersisian. Dan batu nisan hitam itu bertulisan Arini dan Surya, dengan tanggal kelahiran hingga tanggal kematian, yang tertera jelas di bawah nama mereka. Dia keluargaku satu-satunya. Makanya aku sangat kehilangan ketika tahu dia meninggal, ucap Bu Rahayu bercerita tentang Arini sebelum dia pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib setelah lulus SMA. Padahal kami cukup mampu. Jadi dia sebenarnya tidak usah pergi ke sana, tapi dia keras kepala. Dia ingin mandiri, dan merasakan bagaimana hidup dan bekerja sendirian di kampung orang. Hingga akhirnya dia bertemu ayahmu, dan dengan tiba-tiba pulang kampung dan memutuskan untuk menikah. Lalu mereka pergi sehari setelah selesai akad, dan tidak ada kabar selama 1,5 tahun. Tapi tahu-tahu mereka pulang sudah jadi mayat, diantar oleh Pak Nikolas sendiri. Perempuan tua itu tergugu, mengingat saat-saat terakhir bertemu kakaknya. Waktu itu dia merasa sangat kehilangan, sehingga tak mampu menerima kematian saudaranya. Itulah mengapa saat melihat wajah tamu yang mengetuk pintu rumahnya, dia sempat kehilangan kesadaran. Terus bagaimana dengan ayahku? Apa Bibi tahu di mana keluarganya? Seingat Bibi, dia mengaku yatim piatu. Sudah sejak kecil ikut keluarga Pak Nikolas, jadi dia tidak punya keluarga lain sama sekali. Sofia mengangguk-angguk. Kenapa? Kamu mau mencari juga keluarga ayahmu? Ucap Bu Rahayu bertanya. Sofia menggeleng. Kalau dia bilang tidak punya keluarga, buat apa aku harus mencari mereka? Perempuan tua itu tersenyum, lalu meraih pundak Sofia yang kini dia kenali sebagai keponakannya. Tinggallah di sini beberapa hari, pinta Bu Rahayu Busiat. Sofia mengangguk, dia tidak akan menolak. Di sini rumah yang layak bagi dirinya. Satria berdiri di depan pagar rumah sederhana itu cukup lama, hanya memandanginya dalam diam. Pria itu menerka-nerka, apa Sofia ada di dalam sana atau tidak. Jelas dirinya tak bisa menghubungi perempuan itu, karena Sofia meninggalkan ponsel miliknya di apartemen. Kalaupun Sofia berada di sana, dia ragu, apa perempuan itu akan menerima kedatangannya atau tidak. Atau bahkan mengusirnya secara terang-terangan. Mengingat betapa besarnya kesalahan yang sudah dia perbuat terhadap istri mudanya tersebut. Seketika nyalinya agak menciut. Dia tak dapat membayangkan jika hal itu terjadi, akan segila apa dirinya nanti. Papi! Teriakan anak kecil membuyarkan lamunan Satria. Dia memutar tubuhnya. Tampak Dikta yang berlari ke arahnya, setelah gadis cilik itu turun dari motor yang menjemputnya dari sekolah. Hei, sayang! Kamu pulang sekolah? Tanyanya, memeluk anak itu. Dikta mengangguk. Mama mana? Tanya Dikta membuncah. Tubuh Satria menegang. Dari pertanyaan bocah itu, dia sudah mendapat jawaban jika Sofia tak berada di sana. Lalu terdengar pintu rumah terbuka dari dalam. Satria kembali memutar tubuhnya, tanpa perempuan parubaya keluar dari dalam rumah. Satria duduk dengan tidak nyaman di kursi ruang tamu Lita. Pria itu beberapa kali menghela napas dalam-dalam, setelah mendengar penuturan mertuanya. Sebaiknya kamu tidak menemui dia dulu. Beri dia waktu yang banyak untuk berpikir, ucap Lita berujar. Tapi di mana dia sekarang? Tanya Satria. Dia meminta saya untuk tidak memberitahu siapapun. Saya suaminya, Bu. Ujar Satria memelas. Iya. Tapi di mana kamu? Saat anak saya diperlakukan tidak baik oleh istri kamu? Kamu sudah berjanji akan menjaga dia, tapi kenyataannya? Dia pulang sendirian dengan hanya membawa rasa sakit. Satria terdiam. Kamu tahu, anak saya sudah melalui banyak hal, hidupnya tidaklah mudah sejak kecil. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Tidak peduli sesulit apa hidup kami waktu itu, dia selalu berusaha untuk bisa menghadapinya dengan tenang. Bahkan di saat-saat paling sulit, saat dia ditinggalkan suaminya dengan hutang yang sangat besar bagi kami, dia menghadapi itu semua tanpa keluhan. Dia sering menangis karena sudah lelah bekerja sangat keras, untuk membayar hutang ke bank agar rumah satu-satunya ini tidak disita. Kami bahkan hampir menyerah, karena sering melihat dia pergi sejak pagi buta, dan pulang pada tengah malam, di luar jam kerja seharusnya.
demi mendapatkan uang lebih, agar di bulan berikutnya kami bisa membayar cicilan keban, dan hidup anaknya tidak kekurangan. Tapi dia selalu berusaha meyakinkan kami, jika dia bisa menghadapi ini. Kami bahkan sempat curiga, dia melakukan hal buruk di luar demi mendapatkan uang. Tapi kami berusaha untuk tidak memikirkan itu. Dia sudah berusaha sangat keras demi kami. Kami tidak ingin semangat hidupnya patah, karena ketidakpercayaan keluarga ini kepadanya. Hati Satria mencelos. Dia tahu persis apa yang dialami Sofia sebelum dia menemukannya. Dan ia juga tahu, apa saja yang sudah perempuan itu lakukan untuk menghadapi semuanya. Tapi dia berhasil, membuat perempuan itu meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya. Menikahi, dan membawanya pergi ke Jakarta untuk hidup di dunianya, dunia Satria. Selesaikanlah dulu urusanmu dengan istrimu, baru kamu temui dia. Hidupnya sudah cukup sulit dengan menikahi pria beristri seperti kamu. Jangan membuat ini semakin sulit bagi Via. Dan jika kamu tidak bisa membereskan masalah ini, lebih baik kamu lepaskan dia. Biarkan dia hidup dengan tenang. Setidaknya tidak akan ada yang memperlakukan dia dengan buruk, ucap Lita mengakhiri percakapan. Satria merasakan jantungnya seolah terlepas. Mendengar ibu mertuanya menyuruh dia untuk melepaskan Sofia membuatnya merasa sesak. Tapi dia tidak dapat menyela perkataan perempuan itu. Satria pun berpamitan setelah beberapa saat. Papi nanti pulang ke sini lagi sama mama, kan? Tanya Dikta menatap dengan mata bulatnya, saat Satria hendak melangkah keluar dari halaman rumah itu. Satria tersenyum, iya. Papi janji? Tanya Dikta, ekspresinya itu persis seperti Sofia, saat menginginkan sesuatu darinya. Satria mengangguk, iya. Papi janji. Cari dia sampai dapat. Satria mengakhiri panggilan telepon, lalu melempar benda pipi itu ke samping. Dia merebahkan kepalanya di sandarkan kursi, meremat rambutnya dengan keras hingga terasa sakit. Sepanjang jalan dia merutuki kebodohannya. Bagaimana bisa dia selengah ini? Bukankah segala sesuatunya selalu ada di bawah kendalinya? Dia bahkan selalu mengawasi segala hal, agar tak mudah dikelabui seperti ini. Tapi kenyataannya kini dia memang lengah, urusan hati membuatnya menyepelekan hal-hal kecil. Lara memasang senyum paling manis yang bisa dia tampilkan, saat mengetahui kepulangan suaminya. Dia menyambut kedatangan Satria sejak pria itu turun dari mobil. Walaupun wajah dingin dan datar masih mendominasi wajah Satria, Lara tetap melengkungkan bibirnya, agar terlihat ceria. Lara mengikuti langkah pria itu yang berderap memasuki kamar mereka. Satria melepaskan jasnya, melempar ke pegangan kursi, lalu duduk. Melepaskan dasi dengan tergesa, lalu membuka kancing kemejanya satu persatu. Lara menatapnya dengan berdebar, Satria memang sudah biasa bersikap seperti itu, namun kini aura mencekam tampak kentara di sekitarnya. Kamu mau mandi? Aku siapkan airnya sekarang. Ucap Lara, bermaksud memutar tubuhnya menuju ke kamar mandi. Namun langkahnya terhenti, ketika Satria meraih tangannya. Lara menoleh. Manik kelam itu menatapnya tajam. Ada apa? Tanya Lara tergagap. Apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Satria tajam. Apa maksud kamu? Tanya Lara tergagap. Apa yang kamu katakan kepada Sofia? Tanya Satria menggeram. Dek. Maksud kamu? Ucap Lara nyureng. Mengakulah sebelum aku tak bisa mengontrol emosiku, Lara. Ucap Satria dengan suara rendah hampir menggeram. Aku tidak mengerti dengan yang kamu bicarakan, kilah Lara. Tatapan Satria semakin tajam menusuk, membuat Lara mulai menggigil ketakutan. Satria menarik Lara hingga dia jatuh terduduk di sampingnya. Kamu tahu, kamu sudah mengusik apa yang seharusnya tidak kamu usik. Kamu pikir aku akan memiliki belas kasihan kepada orang yang sudah membuatku marah dan kecewa? Kamu salah besar. Satu-satunya yang membuat aku tetap diam setelah segala kecurangan yang kamu perbuat, adalah karena kamu sedang mengandung anakku, selain karena hutang budi ayahku. Geram Satria mencengkeram dagu Lara begitu keras, hingga perempuan itu meringis kesakitan. Satria, apa yang? Sebuah ponsel dihadapkan ke wajah Lara, sehingga dia mampu menatap layarnya dengan jelas. Sebuah video diputar sengaja dalam tampilan layar besar. Lara membelalakan matanya.
Ketika dengan jelas dia melihat video berputar terus-menerus, menampilkan dirinya yang tengah berbicara dengan Sofia. Lalu di menit berikutnya, terlihat dirinya yang menjatuhkan diri di belakang perempuan itu. Apa-apa, ini? Lara makin tergagap, dia mengkerut di sudut kursi. Apa kurang jelas? Ucap Satria, semakin mendekatkan ponsel ke depan mata perempuan itu. Satria, aku. Caramu sungguh murahan, Lara. Berakting sedemikian rupa, untuk mendapat perhatian orang-orang di sekelilingmu. Tapi kamu melupakan satu hal, rencanamu kurang matang sehingga bisa diungkap dengan mudah. Kamu tahu, aku bisa saja menghabisimu sekarang juga. Tangan Satria sudah turun ke lehernya. Bersambung.